di modul ketiga. Saat ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan pada handphone kita dan solusinya. Adapun permasalahan yang sering kita hadapi adalah: pertama, handphone itu tidak bisa dihidupkan. Kedua, yang umum adalah LCD rusak, pecah, ataupun LCD bergaris seperti ini. Kemudian kadang kita mendapati handphone yang no signal, terus tombol-tombol yang tidak berfungsi. Kondisi handphone bisa mati dengan total, tidak hidup sama sekali, baterainya drop, atau bisa juga memori handphone yang penuh, baik RAM maupun ROM-nya. Kemudian handphone tidak bisa di-charge, dan juga kondisi handphone yang berasa panas, ataupun nanti handphone tersebut freeze atau tidak bergerak sama sekali seperti hang. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Untuk LCD, saya akan memberikan modul khusus di modul 11 untuk pembahasan secara lengkap bagaimana mengganti LCD yang pecah atau rusak. Kita sekarang akan mulai dari permasalahan no signal. Contoh pertama adalah kondisi handphone ini seperti ini. Ini ada SIM card-nya, cuman dia tidak membaca SIM card, dan kadang juga dia no signal. Kita cek dulu ya. Di sini ada SIM card-nya, tapi statusnya tadi kan tidak ada SIM card. Maka solusinya adalah kita matikan dulu perangkat ini, lalu kita keluarkan kartu yang ada di dalam handphone tersebut. Ini kartunya. Kita lihat. Nah, kita coba bersihkan. Dalam hal ini saya pakai penghapus yang kemarin saya sudah jelaskan sebagai perangkat dasar untuk pembersihan. Oke, kayaknya sudah cukup bersih. Kemudian kita keringin. Juga di bagian SIM card tray yang masuk ke dalam handphone, saya coba bersih, siapa tahu di situ bersarang banyak atau ada sedikit debu yang nempel. Kemudian kita coba pasang kembali SIM card ini. Dan kita nyalakan kembali. Oke, di sini tadinya tidak terdapat keterangan tidak ada SIM card, sekarang sudah mulai terbaca menjadi ada terbaca SIM cardnya. Rupanya apa yang kita lakukan tadi cukup berhasil. Jadi Telkomsel di sini sudah terbaca. Operator udah mulai kebaca. Pengaturannya yaitu Telkomsel ya. Di sini udah mulai ada signalnya 3G. Jadi bisa dipakai dengan normal. Bila langkah tersebut tidak berhasil, seandainya tadi masih belum kedetek signalnya, maka kita harus bongkar perangkat ini dan melakukan pengecekan pada antena maupun pada power amplifiernya. Itu udah masuk ke langkah perbaikan hardware. Kerusakan berikutnya yang paling umum adalah mengenai tombol-tombol yang tidak berfungsi. Saya ambil contoh untuk mengetesnya. Volume up ini berfungsi, volume down berfungsi, smart key berfungsi, dan power key berfungsi. Seandainya nggak berfungsi, solusinya adalah kita cek dari fleksi tombol-tombol tersebut. Di sini biasanya bagian ini adalah kotor maupun sudah rusak dan perlu diganti yang baru. Teman-teman, permasalahan berikutnya adalah mati total maupun baterai drop. Untuk mati total pun kita biasanya tak lepas berhubungan dengan baterai. Bisa aja baterainya kekurangan daya. Cara mengetesnya adalah, dalam hal ini saya cari contoh yang paling mudah mengenai baterai yang bisa dilepas. Kalau baterai yang ditanam, kita harus tahu cara membuka baterai ini untuk bisa kita tes. Ini baterai kita tes apakah masih ada tegangannya atau enggak dengan menggunakan alat multitester. Coba di DC pole
tekanan perbandingan 10. Oke, di sini bergerak, berarti daya dari baterai ini masih cukup baik. Dan seharusnya baterai ini masih bisa digunakan. Bila ada baterai drop lainnya, kita bisa gunakan alat tes untuk baterai maupun menggunakan power supply. Nanti dalam penggunaan modul power supply kita akan bantu jelaskan lagi. Saya singgung mengenai baterai. Saat ini ada sedikit penambahan mengenai baterai-baterai yang digunakan pada perangkat handphone saat ini. Ada dua jenis besar baterai yang digunakan atau spesifikasi yang digunakan ke dalam perangkat handphone saat ini, yaitu tipe yang bisa di removable atau di baterai dengan mudah dilepas dari perangkatnya, dan yang satunya tipe non removable, di mana baterai tersebut tertanam di dalam perangkat handphone ini. Jadi cara bukanya dia butuh dengan cara tersendiri atau cara lebih lanjut. Contoh-contoh baterai yang bisa dibuka dengan mudah adalah contohnya handphone tipe ini teman-teman. Jadi cukup membuka cover belakangnya, kelihatan baterainya ini bisa dilepas dengan mudah seperti ini, dan langsung kelihatan baterainya. Dan ini body handphonenya secara langsung bertemu. Contoh lainnya juga misalnya handphone yang umumnya ini handphone touchscreen 4 inch, 4,5 inch. Jadi cover belakang asal bisa dibuka, maka baterai otomatis terlihat dan bisa dengan mudah kita buka atau kita ganti atau kita tes atau untuk diperbaiki. Yang jenis lainnya itu jenis yang baterai tertanam seperti ini contohnya. Ini meskipun cover belakangnya bisa dibuka, tapi secara baterai dia tertanam. Jadi untuk membukanya nanti kita akan butuh langkah lanjutan, yaitu membuka baut-baut yang ada di sini, sehingga nanti akan terlihat baterai di dalamnya. Sehingga dengan setelah terlihat baru kita dengan mudah mengganti baterai jenis ini. Untuk yang tipe lainnya tertanam 100% itu seperti contohnya di handphone seperti ini yang tahan air, terutama yang tahan air, dan ini yang tertanam penuh, sehingga untuk membukanya kita harus membuka keseluruhan handphone ini. Untuk yang tahan air seperti tipe ini itu butuh alat untuk pemanas, dimana nanti akan melepaskan lem yang ada di sekitar cover ini, kemudian akan terlihat baterainya, dan dengan mudah setelah itu kita bisa mengganti baterainya. Untuk jenis baterai sendiri, mungkin dari teman-teman bisa melihat tipe-tipe baterai yang umumnya dipakai saat ini, yaitu ada lithium ion. Seperti ini contohnya tuh, lithium ion dengan kapasitas 1950 mAh. Sementara untuk tipe ini lithium ion polimer 2100 mAh. Ini yang dua jenis yang paling sering dipakai saat ini, di mana lithium ion dapat diisi ulang karena unsur ionnya ini memudahkan baterai untuk di-charge maupun tidak di-charge dengan bebas. Untuk lithium ion polimer, elektrolit polimer bukan absolut, bukan elektrolit cair, aman dari ledakan dan biaya produksinya ini masih cukup mahal saat ini.